Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 644 Hubungan antara Yuda dan Johnson yang sebenarnya. Kemunculan Yuda membuat kaget banyak orang yang hadir. Banyak yang tidak mengetahui identitas asli ayah Yura sebelumnya. Mereka mengira Yura hanya lahir di keluarga kaya biasa. Namun kemudian mereka akhirnya tahu bahwa identitas dan latar belakang Yura ternyata sangat mengerikan. Angel menutup mulutnya dan berseru kaget, "Aku tidak menyangka ayah Yura adalah Yuda Cendana. Sungguh luar biasa." Stella juga berkata dengan suara rendah, "Ya, kalau Jeremy tidak tahu identitas latar belakang keluarga Yura, dia tidak mungkin mengejar Yura sejak lama dan dia tidak akan pernah berani memaksa Yura." Kepribadian dan temperamen Jeremy diketahui semua orang yang hadir. Lagi pula, jika Jeremy menyukai seorang wanita, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Namun, Jeremy sangat sabar menghadapi Yura. Ini menunjukkan bahwa Jeremy pasti mengetahui identitas ayah Yura, jika tidak dia tidak akan pernah begitu sabar dan mungkin sudah melakukan hal buruk sejak lama. Yuda dan Yura sudah lama tidak bertemu. Setelah bertemu, mereka mengobrol dengan baik untuk melepaskan kerinduan antara ayah dan anak. Setelah Yuda selesai berbicara dengan Yura, dia berkata kepada semua orang sambil tersenyum, "Kalian semua pasti teman baik Yura. Aku tinggal di luar negeri karena pekerjaanku. Aku sudah lama tidak tinggal bersama Yura, jadi terima kasih karena kalian sudah berteman dengan Yura dan menemaninya. Aku di sini sangat berterima kasih pada kalian." "Om Yuda, jangan terlalu sopan begitu," jawab Arka sambil tersenyum. Setelah melihat Arka, Yuda membeku sejenak dan bertanya dengan lembut, "Apa kamu anak dari keluarga William, Pak Firkan seorang wali kota itu?" Arka buru-buru mengangguk dan berkata dengan lembut, "Ya, Om Yuda. Kita pernah bertemu sekali di pesta ulang tahun kakekku." Yuda bertanya dengan ramah, "Bagaimana kabar kakek dan ayahmu?" "Tekpa, terima kasih atas perhatian Om Yuda. Ayah dan kakekku selalu dalam keadaan sehat," ucap Arka cepat. "Baguslah kalau mereka dalam keadaan sehat." Yuda mengangguk pelan, lalu melihat ke arah Jeremy dan mengajak Jeremy untuk mengobrol sebentar. Terlihat jelas bahwa di antara sekian banyak orang, Yuda hanya mengenal Arka dan Jeremy. Sedangkan orang lain, dia tidak mengenalnya dan Yuda juga tidak tertarik dengan mereka. "Ayo, kita lanjutkan untuk merayakan ulang tahun Yura." Yuda menyapa semua orang dengan senyuman, lalu duduk di depan meja. Yura tentu saja duduk di sebelah Yuda. "Jeremy, sini, duduklah di sini." Yuda dengan lembut melambaikan tangannya pada Jeremy dan memberi isyarat agar Jeremy duduk di samping Yura. Pada saat ini, maksud Yuda sangat jelas. Dia sangat menyetujui jika Jeremy bersama Yura. Orang lain pun mengetahui dengan jelas di dalam hati mereka, jadi tidak ada yang berbicara saat ini. Morgan duduk di sudut meja dan sedikit kesepian. Identitas dan latar belakang Yuda memang tidak sederhana, tetapi dia masih tampak santai dan elegan. Nada suaranya juga tidak seperti bos yang sombong, melainkan seperti orang biasa. Oleh karena itu, orang-orang tampak tidak gugup setelah melihatnya. Mereka bahkan makan dan mengobrol santai dengannya. Pada dasarnya, semua orang yang hadir berusaha untuk menyenangkan Yuda. Hanya Morgan sendiri yang makan dengan kepala tertunduk. Yura sesekali memandang Morgan dan tampak mengkhawatirkan Morgan. "Sinta?" Ibu Yura bertanya pelan pada Yuda, "Yuda, berapa lama kamu akan tinggal di rumah kali ini?" Yuda berkata dengan suara lembut saat bicara dengan istrinya, "Kali ini aku akan tinggal di Surabaya beberapa hari lagi." Yura bersorak gembira setelah mendengar kalimat ini, "Benarkah, Ayah?" Yuda mengangguk pelan dan menjawab dengan santai, "Ya, ada hal yang harus aku lakukan di tempat kerja di Surabaya, jadi aku mungkin harus tinggal lebih lama untuk menangani beberapa hal." Setelah mendengar kalimat ini, Sinta memancarkan sedikit kekhawatiran di matanya. Dia bertanya kepada Yuda dengan lembut, "Apa ada sesuatu yang terjadi di perusahaan? Apa sangat buruk?" "Tidak, tidak, jangan khawatir. Itu bukan masalah pribadi perusahaanku." Yuda menggelengkan kepalanya dengan lembut, lalu menatap kerumunan dan berkata dengan tenang, "Sebenarnya, ada hal mendesak yang terjadi. Aku membantu bosku dengan bisnis perusahaannya ketika aku berada di luar negeri, tetapi bos perusahaan kami tiba-tiba meninggal beberapa waktu lalu. Sekarang ada ketua baru yang merupakan kerabat bos kami. Jadi aku kembali kali ini untuk menemui bos baru dan membicarakan urusan perusahaan."
Setelah mendengar kata-kata Yuda, semua orang terkejut dan ekspresi di wajah mereka juga sangat bingung. Tidak ada yang mengira bahwa ada bos di belakang Yuda. Meskipun mereka semua mendengar bahwa selalu ada pria besar yang sangat kuat di belakang Yuda, mereka tidak berpikir bahwa Yuda telah membantu pria besar ini untuk bekerja. Setelah mendengar kata-kata Yuda, mata Morgan tampak sedikit bingung dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Yuda. Morgan berpikir bahwa situasi Yuda sepertinya ada hubungannya dengan dirinya. Mungkinkah Yuda juga bekerja di bawah Chandra Wiwangsa? Namun, banyak orang yang mengatakan bahwa Yuda dan Johnson berada dalam hubungan persaingan. Tidak mungkin jika dia juga bekerja di bawah Chandra Wiwangsa. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, ucap Morgan dalam hati. Oh, jadi begitu. Sinta mengangguk lembut, lalu melanjutkan, bos perusahaan yang kamu sebutkan itu pasti bos di belakang Johnson, kan? Setelah mendengar apa yang dikatakan Sinta, orang-orang kembali terkejut dan ekspresi semua orang semakin kebingungan. Ada bos yang sama antara Yuda dan Johnson. Bagaimana bisa? Batin salah satu teman Yura setelah mendengar cerita Yuda. Raut wajah Morgan semakin terkejut. Barusan Morgan sempat ragu apa Yuda ada hubungannya dengan Chandra Wiwangsa, tetapi sekarang setelah mendengar perkataan Sinta, bisa dipastikan 1006 bahwa bos di belakang Yuda bukanlah orang lain, tetapi memang Chandra Wiwangsa. Itu artinya, Morgan adalah bos Yuda saat ini. Morgan hanya bisa menghela napas dalam hatinya bahwa terkadang takdir memang terlalu mengejutkan. Bagaimanapun juga, terlalu kebetulan jika dia menjadi bos ayah Yura tanpa alasan. Petik 1. Arka bertanya pada Yuda dengan sangat ragu, Om Yuda, bukankah Om Yuda bersaing dengan Pak Johnson waktu itu? Apa kalian berdua dari perusahaan yang sama? Bagaimana bisa kalian bersaing jika kalian berada di perusahaan yang sama? Hahaha. Yuda langsung tertawa mendengar perkataan Arka, lalu berkata pelan, aku bukan dari perusahaan yang sama dengan Johnson, tetapi kita berdua memiliki bos yang sama. Setelah mendengar kata-kata Yuda, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas dingin dan ekspresi di wajah mereka semakin terkejut dan sedikit takut. Jika cerita ini keluar, pasti akan menyebabkan gempa besar di Surabaya. Sungguh pria besar mana yang begitu mengerikan hingga bisa membuat Johnson dan Yuda melayaninya.